Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marwah Siregar dengan NIM 2307132 dan rekan saya Alda Flora dengan NIM 2307108 dan rekan saya Dinda Adaha Huta Barat dengan NIM 2307140. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai hakikat pendidikan. Pokok bahasannya yaitu yang pertama, definisi pendidikan, yang kedua, tujuan pendidikan, yang ketiga, manfaat pendidikan, yang keempat, jenis-jenis pendidikan, dan yang terakhir, unsur-unsur pendidikan. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi, yang akar katanya pais yang berarti anak, dan eugen yang berarti membimbing. Jadi, pedagogi berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Pendidikan adalah suatu proses bimbingan dan pembentukan diri yang bersifat sosial, etis, dan kultural, yang tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan pendidikan menurut beberapa tokoh pendidikan aliran perennialisme adalah: yang pertama, Plato. Plato menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu membina pemimpin yang sadar dengan asas normatif dan melaksanakannya dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, Aristoteles. Aristoteles menyatakan bahwa tujuan pendidikan yaitu membentuk kebiasaan pada tingkat pendidikan usia muda dalam menanamkan kesadaran menurut aturan moral. Yang ketiga, Thomas Aquinas. Thomas Aquinas memaparkan bahwa pendidikan bertujuan menuntun kemampuan-kemampuan yang masih pasif menjadi aktif tergantung pada kesadaran individu. Manfaat pendidikan. Yang pertama, wadah untuk memperdalam suatu ilmu pengetahuan. Yang kedua, jalan untuk memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Yang ketiga, membentuk pola pikir yang ilmiah. Yang keempat, mencegah lahirnya generasi tanpa pengetahuan. Yang kelima, mencerdaskan dan mengembangkan potensi diri. Yang keenam, memajukan negara dengan menghasilkan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas. Yang ketujuh, menciptakan jiwa yang nasionalisme. Jenis-jenis pendidikan. Pendidikan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan ini berlangsung secara resmi, berjenjang, dan terstruktur. Ciri-cirinya adalah adanya kurikulum, jadwal belajar, jenjang, serta ijazah sebagai bukti kelulusan. Contohnya adalah sekolah dan universitas. Yang kedua adalah pendidikan non-formal, pendidikan yang berlangsung di luar sistem formal tetapi tetap terorganisasi dan terencana. Ciri-cirinya adalah tidak selalu berjenjang, fleksibel sesuai kebutuhan, dan hasilnya bisa berupa sertifikat. Contohnya adalah kursus komputer, pelatihan menjahit, bimbingan belajar, dan pelatihan kerja. Dan yang terakhir adalah pendidikan informal. Pendidikan yang terjadi secara alami dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Ciri-cirinya adalah tidak terstruktur, tanpa kurikulum resmi, berlangsung seumur hidup, dan hasilnya tidak berupa ijazah, tetapi tercermin dalam sikap dan perilaku. Contohnya adalah anak belajar sopan santun dari orang tua, belajar budaya dari masyarakat, atau belajar mandiri dari pengalaman. Unsur-unsur pendidikan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, peserta didik. Peserta didik merupakan subjek utama dalam pendidikan yang memiliki keunikan masing-masing. Artinya, antara peserta didik satu dengan yang lainnya memiliki karakteristik yang berbeda. Pendidik yang baik harus mampu memahami perbedaan karakteristik, kebutuhan, dan potensi setiap peserta didik. Selain itu, seiring perkembangan zaman, karakteristik peserta didik juga mengalami perubahan. Kondisi yang demikian membuat pendidik perlu terus-menerus memahami perkembangan peserta didiknya. Yang kedua, pendidik atau guru. Guru merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran utama peserta didik. Dalam melaksanakan tugas yang mulia ini, seorang pendidik harus memiliki kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta memiliki kewibawaan. Penguasaan iptek yang baik akan memberikan pengaruh positif dan memudahkan guru dalam membimbing dan memotivasi peserta didik selama proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu interaksi edukatif. Interaksi edukatif adalah bentuk komunikasi yang terjadi antara peserta didik dengan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Komunikasi ini tidak sekedar bertukar informasi,
tetapi juga mencangkup proses pembimbingan, pengarahan, serta pemberian pengalaman belajar yang bermakna. Agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal, diperlukan komunikasi yang interaktif dan terarah antara guru dan peserta didik. Dalam prosesnya, guru berperan penting dalam mengelola berbagai aspek pembelajaran, mulai dari isi atau materi pembelajaran, metode yang digunakan, sehingga memanfaatkan sarana dalam prasarana pendidikan. Yang keempat, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan berfungsi sebagai arah yang ingin dituju dalam kegiatan pendidikan. Dengan adanya tujuan yang jelas, maka semua komponen pendidikan seperti pendidik, peserta didik, kurikulum, metode, media, serta sarana dan prasarana dapat bergerak selaras menuju pencapaian yang sama. Tujuan pendidikan menempati posisi yang sangat sentral dan menjadi inti dari seluruh kegiatan pendidikan. Sebab, tanpa penyusunan yang jelas dan tempat, maka perubahan dan dampak dari pendidikan menjadi acak-acakan, tanpa arah, bahkan bisa sesat atau salah langkah. Seorang pendidik mengambil kebijakan maupun lembaga pendidikan yang benar-benar berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan potensi peserta didik secara utuh, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun moral. Dengan tujuan yang jelas dan terarah, pendidikan mampu menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan di masa depan. Yang kelima, materi atau isi pendidikan. Kurikulum merupakan salah satu konsep yang harus dikuasai dan dipahami oleh guru demi menunjukkan kompetisi para peserta didik. Materi pendidikan telah tertuang dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Materi pendidikan meliputi materi inti atau muatan inti maupun materi lokal atau muatan lokal. Materi inti bersifat nasional yang mengandung misi pengendalian dan persatuan bangsa, sedangkan muatan lokal misinya untuk mengembangkan potensi daerah, termasuk kebudayaan daerah sebagai cerminan jiwa dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, alat dan metode. Dalam menyiapkan materi pembelajaran, dibutuhkan alat dan metode agar materi tersebut dapat menyampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Alat yang digunakan ini dapat berupa media yang menarik berbagai peserta didik yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi, konsentrasi, dan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran juga mempengaruhi keberhasilan dalam menyampaikan materi pembelajaran. Begitu pula dengan pemilihan metode pembelajaran, harus disesuaikan dengan materi maupun karakteristik peserta didik, tujuan pembelajaran, serta kondisi kelas. Dengan begitu, perpaduan antara alat dan metode pembelajaran sangat penting untuk memastikan materi yang diajarkan benar-benar sampai pada sasaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Kemudian yang terakhir, lingkungan pendidikan. Proses pendidikan peserta didik berlangsung di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi anak untuk memperoleh pendidikan berupa nilai, norma, serta kebiasaan yang membentuk dasar kepribadiannya. Sekolah kemudian melengkapi peran tersebut dengan memberikan pendidikan formal berupa ilmu pengetahuan, keterampilan, serta pembentukan karakter melalui bimbingan guru. Sementara itu, masyarakat menjadi lingkungan tempat peserta didik belajar berinteraksi sosial, budaya, dan kehidupan nyata. Ketika unsur ini saling berkaitan dan mempengaruhi, apabila keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat memberikan keteladanan serta lingkungan yang positif, maka perkembangan peserta didik akan lebih optimal. Jadi, dari paparan materi-materi tersebut dapat disimpulkan, pendidikan adalah proses penting untuk membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, dan bertanggung jawab. Proses ini berlangsung di keluarga, sekolah, dan masyarakat melalui jalur formal maupun non-formal. Tujuannya mencetak manusia cerdas, bermoral, dan adaptif. Keberhasilan pendidikan bergantung pada semua komponen yang terlibat, sehingga perlu dilaksanakan secara terpantau agar menghasilkan generasi berkualitas dan berdaya saing bagi bangsa. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.